وهدانا إلى صراطه المستقيم وإلى دينه سبيل السعادة إلى جنته الدائم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وجلاله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى من سائر خلقه. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. أما بعد فيا أيها الحاضرون rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ittaqullaha ta'ala azza wa jalla haitsuma kuntum. Fa inna taqwa sabilus sa'adah fid dunya wal akhirah. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, manusia agung sealam jagat raya, karena beliau diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Beliau adalah panutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau dengan menjalankan segala perintah beliau dan dengan menjauhi larangan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, masih dihidupkan oleh Allah di alam dunia yang bersifat sementara. Hari ini kita sudah berada di hari Jumat terakhir di bulan Rajab, bulannya Allah, tahun 1445 Hijriah. Tepatnya hari ini adalah tanggal 28 Rajab. Hanya tinggal satu hari lagi kita akan berada di bulan Rasulullah, yaitu bulan Sya'ban, Syahrul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita melakukan satu amal kebaikan, satu jenis ibadah di dalam bulan tersebut, pahalanya oleh Allah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat ganda. Bisab'i mi'ati dikpin, menjadi 700 kali lipat ganda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Kita diperintahkan oleh agama untuk memuliakan bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, sebagaimana Rasulullah pun beliau memuliakan bulan Sya'ban. Bagaimanakah caranya kita memuliakan bulan Sya'ban? Tentu caranya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia menurut Allah dan Rasulnya, dengan melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang mulia menurut Allah dan Rasulnya, yakni melakukan segala pekerjaan yang mengandung nilai-nilai ibadah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni, seperti memperbanyak sedekah di bulan Sya'ban,
memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bertasbih, memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya yang keseluruhannya disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man audzama Sya'bana," barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, wattaqallaha ta'ala, dan ia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amila bi ta'atihi, dan ia melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di bulan Sya'ban, yakni menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya di bulan Sya'ban, wa amsaka nafsahu, dan ia menahan dirinya, menahan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya, yakni tidak memperturutkan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya. Ia mampu menaklukkan, ia mampu melawan keinginan setiap hawa nafsu yang berada di dalam dirinya di bulan Sya'ban. Anil maksiat, dari melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan munkarat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perbuatan-perbuatan yang apabila kita lakukan Allah murka kepada kita, dan Allah mengancam kepada kita dengan azab yang sangat pedih di alam akhirat nanti, yakni di neraka. Ghafarallahu ta'ala, maka barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, bulan Rasulullah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kepada orang tersebut junubahu, akan dosa-dosanya. Seluruh dosa-dosanya oleh Allah dihapus, dilebur, diampuni, dengan sebab ia memuliakan bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, dengan melakukan berbagai macam amalan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Wa amanahu, dan niscaya Allah akan mengamankan ia, min kulli ma yakunu fitil kasanah, dari setiap perkara yang tidak diinginkan di sepanjang tahun itu. Minal balaya, yakni dari berbagai macam bala atau malapetaka atau bencana atau mara bahaya, atau dari berbagai macam penyakit yang tidak kita inginkan. Wal amradi kulliha, dan dari berbagai macam penyakit yang tidak kita inginkan. Itulah salah satu di antara keutamaan atau keistimewaan bagi orang Islam yang mengagungkan, memuliakan bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kurang lebih sekitar 16 hari lagi, tepatnya malam Ahad tanggal 24 Februari, ketika matahari terbenam masuk waktu maghrib, kita akan berada di malam pertama, kita akan berada di malam tanggal 15 bulan Sya'ban, yang disebut malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam itu yarfa'ullahu a'malal ibad kullaha, Allah akan mengangkat seluruh amal-amal hamba-hambanya seluruhnya. Pada malam itu dilaporkan oleh malaikat Raqib dan Atid, lalu kemudian buku catatan amal tersebut yang dinaikkan ke langit dilaporkan kepada Allah. Oleh Allah akan diganti dengan buku catatan perbal amal yang baru untuk mencatat amal perbuatan kita setahun yang akan datang. Tentu dalam keadaan kita ingin diampuni dosa-dosa kita pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, atani Jibrilu alaihissalam lailatan nisfi min Sya'bana. Kata beliau, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam pada malam nisfu Sya'ban, yakni malam pertengahan di bulan Sya'ban, tepatnya malam tanggal 15 di bulan Sya'ban. Ya, waqala, lalu malaikat Jibril mengatakan kepadaku, kata beliau, ya Muhammad, hadhihi lailatun tubtahu
Fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Malam ini malam nisfu Sya'ban. Pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayang oleh Allah akan dibuka. Pakum wa sholli warfa rosaka wa yadaika ila sama. Maka oleh karena itu bangunlah engkau untuk beribadah kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, yakni qiyamu Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan sunnah yang diridhoi oleh Allah, yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jangan sekali-kali melakukan kemaksiatan di malam nisfu Sya'ban. Stop segala macam bentuk kemaksiatan dan sholatlah engkau di malam nisfu Sya'ban, yakni sholatnya dinamakan sholat sunnah khair. Jumlah rokaatnya sebanyak 100 rokaat dengan 50 kali salam, yakni cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau boleh dikerjakan dengan 2 rakaat 1 kali salam. Namun setiap rakaat setelah Fatihah kita diperintahkan membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul sebanyak 500 kali. Jadi patokannya dalam sholat nisfu Sya'ban membaca Qul-nya adalah 1000 kali. Ma'asyiral muslimin, sholat tersebut dinamakan sholat khair dengan membaca Qul 10 kali pada setiap rakaat, dan berdoalah engkau kepada Allah. Warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Angkatlah kedua tanganmu dan angkatlah kepalamu, menengadahlah kamu ke langit. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu di malam nisfu Sya'ban, memperbanyak doa. Lalu Nabi Muhammad SAW beliau bertanya, "Ya Jibril, ma hadhil lailah?" Wahai Jibril, malam apakah ini? Malaikat Jibril pun menjawab, "Hadhil lailatun yuftahu biha salasumi'ati babi minar rahmati wal maghfirati fayaghfirullahu ta'ala li jami' man la yusriku billahi syai'a." Kata malaikat Jibril, "Hai Muhammad, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam ini Allah membuka 300 pintu rahmatnya dan 300 pintu ampunannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kepada semua orang-orang yang bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang sesungguhnya, yakni meninggalkan segala macam perbuatan dosa yang pernah dilakukannya untuk selama-lamanya sampai mati. Kalau masih berbuat dosa lagi, itu namanya bukan taubat nasuha, itu namanya ngejek sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mempersekutukan sesuatu kepada Allah. Kecuali 9 golongan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya dan tidak meninggalkan perbuatan dosanya. Adapun 9 golongan tersebut yang pada malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, walaupun beristighfar 1 juta kali, walaupun baca Yasin 3 kali, bahkan 1000 kali, walaupun menangis sampai air matanya kering, Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya kecuali apabila ia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenarnya, yakni menyesal di dalam hati kalau kita pernah melakukan perbuatan dosa, dan berjanji di dalam hati dengan janji yang kuat kalau kita tidak akan pernah mengulangi perbuatan dosa lagi untuk selama-lamanya sampai mati, dan selalu berusaha untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, beribadah kepada Allah, beramal soleh, memperbaiki diri. Itulah yang disebut taubat nasuha. Adapun 9 golongan tersebut yang tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, yang pertama man kana sahiron, tukang sihir. Yang kedua man kana kahinan, dukun atau paranormal atau juru terka atau ahli nujum, orang so tahu. Kemudian yang ketiga man kana musahinan, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, mempersekutukan Allah, percaya kepada selain Allah seperti percaya kepada dukun dan sebagainya. Kemudian yang keempat man kana mudmina khamrin, pecandu arak, orang yang tukang mabok-mabokan, orang yang tukang mengkonsumsi minuman keras ataupun narkoba, walaupun dia bertaubat malam nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali, beristighfar 1 juta kali, menangis sampai keluar darah,
tidak akan diampuni dosanya kecuali ia berhenti dari perbuatan mabuknya untuk selama-lamanya. Kemudian yang kelima, man kana mustirun ala jinah, orang yang tukang melakukan jinah atau para pelacur, baik jinah muhson, yaitu jinah yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah beristri dengan seorang perempuan yang telah bersuami, maupun jinah ghair muhson, yaitu jinah yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih bujangan dengan seorang wanita yang masih perawan. Kemudian yang keenam, man kana akila riba, tukang makan riba, oleh Allah tidak akan diampuni dosanya pada malam nisfu Saban kecuali ia meninggalkan perbuatan riba untuk selama-lamanya. Dan yang ketujuh, man kana aqal walidaini, man kana aqal walidaini, anak yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, anak yang menyakiti hati kedua orang tuanya dan belum mendapatkan ampunan dosa dari orang tuanya, maka walaupun dia baca Yasin 3 balik, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah sebelum ia mendapatkan ampunan dari kedua orang tuanya. Kemudian yang kedelapan, man kana namaman, orang yang melakukan namimah, tukang ngadu domba, tukang memfitnah orang lain tanpa bukti yang benar, maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan dosa pada malam nisfu Saban. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah man kana qati'ar rahimi, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim, tali persaudaraan, orang yang bermusuh-musuhan dengan saudaranya, baik saudara senasab sedarah daging maupun saudara seagama, tidak akur dengan tetangga, tidak nanya dengan saudara sampai melebihi 3 hari, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah pada malam nisfu Saban kecuali ia baikan lagi dengan saudaranya yang tadinya bermusuhan, yang tadinya berselisih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan, la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Haram hukumnya, tidak halal hukumnya bagi seorang muslim membiarkan saudaranya di atas 3 hari. Artinya kalau kita berselisih atau bertikai, istilah Sunda, piring ayah pakai trokna, itu masalah kehidupan biasa. Tapi jangan sampai melebihi 3 hari, jangan sampai berminggu-minggu, jangan sampai berbulan-bulan, jangan sampai bertahun-tahun, bahkan sampai terbawa mati, belum akur juga. Orang seperti ini niscaya akan celaka nanti di akhirat, karena kita diperintahkan untuk melakukan hubungan baik kepada Allah, juga hubungan baik terhadap sesama manusia. Hablu minallah, hablu minannas, vertikal dan horizontal, dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itulah ajaran agama Islam. Kemudian malaikat Jibril berkata, fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatraku. Sesungguhnya yang 9 golongan tersebut yang tadi saya sampaikan satu persatu rinciannya, la yughfaru lahum, sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, wa hatta yatubu wa yatraku, sehingga ia benar-benar bertaubat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosanya. Kemudian ketika kita melakukan sholat sunnah pada malam nisfu Saban, ketika melakukan sujud yang terakhir, kita dianjurkan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sahotika wa la usisanan alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta taradha. Hadis riwayat Imam Abu Daud di dalam kitab Durratun Nasihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah mengenai salat sunnah pada malam nisfu Saban, disebut salat sunnah khair. Keterangannya terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala, juz yang ke-1 halaman 203. Keterangannya sebagai berikut. Fa amma salatul walidatu fi lailatul ismi min Sa'bana fa hiya mi'atu rak'atin bi alfi marratin qul huwallahu ahad fi kulli rak'atin asra marratin wa tusamma haji salatul khair. Maka adapun salat yang datang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Saban adalah 100 rakaat dengan 1000 kulhu. Pada setiap rakaat setelah Fatihah 10 kali kulhu. Salat ini dinamakan salatul khair. Jadi kalau kita melakukan ibadah harus tahu keterangannya. Jangan sampai kita melakukan ibadah tanpa didasari ilmunya, hanya sebatas ikut-ikutan. Maka ibadah yang seperti ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
Di dalam kitab Jubah diterangkan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, melakukan ibadah, amal soleh kebaikan tanpa didasari ilmunya, a'maluhu, maka amal ibadahnya itu mardudatun, ditolak, dikembalikan oleh Allah kepadanya, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita ramaikan majlis-majlis ilmu, pengajian-pengajian rutin, jangan sampai kosong, karena hidupnya ajaran Islam ada terletak pada pengajian rutin. Eksistensi pengajian rutin di masjid-masjid, di musola-musola wajib dipertahankan oleh seluruh umat Islam yang merasa umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai rajin sholatnya tapi nggak pernah ngaji. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.